Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general. Terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini Kevin masih mengusung tema yang sama. Judulnya tentang risalah suara hati dari teman-teman semua. Banyak sekali di antara teman-teman semua ini masih mengganjal pikiran dan perasaan tentang seseorang yang mungkin selama ini tidak bisa memberikan sebuah kejelasan kepada kamu. Perasaannya dia masih terus-terusan membekas di dalam diri kamu. Mungkin di antara teman-teman ini nggak bisa lepas dari energinya dia, terutama dari perasaannya dia. Hingga teman-teman ini mencoba untuk melakukan sebuah hubungan dengan orang baru, ini masih kepikiran kepada dia di sini. Nah, di video kali ini Kevin akan berusaha ya untuk teman-teman mungkin agar bisa healing dari perasaan-perasaan yang mungkin membelenggu tentang energinya dia. Karena berkaitan tentang risalah suara hati, ini tentunya banyak sekali momen-momen yang hadir antara kamu dengan dia, sehingga di saat kamu melepaskan energinya dia, ini akan susah. Makanya di sini Kevin akan memberikan beberapa video yang temanya risalah suara hati, ini agar teman-teman untuk bisa membuka pikiran logika teman-teman semua dan bisa perlahan ini healing dari sifatnya dia. Nah, karena ini ada energinya dia, jadi buat teman-teman semua di sini harus siap mendengarkan apa yang Kevin sampaikan di sini. Apapun jawabannya nanti, entah itu resonate dengan energi teman-teman atau tidak, jangan pernah mengambil sebuah keputusan dari bacaannya Kevin atau menyalahi diri sendiri atau menyalahi dari bacaan Kevin di sini. Yang Kevin sampaikan adalah untuk bisa memotivasi teman-teman semua agar tentunya bisa meraih titik kebahagiaan yang kalian cari. Oke, temanya adalah hubungan yang membisu, kebohongan yang dia simpan, risalah suara hati. Oke, sebelum ke pembacaan ya, buat teman-teman semua, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Karena subscribe kalian atau mungkin juga like kalian, komen-komentar positif kalian ini akan memberikan energi positif buat Kevin agar Kevin bisa terus-terusan bikin video yang kalian mau di sini. Oke, kita tanpa berbasa-basi ya, langsung saja ke pembacaan. Usahakan untuk teman-teman semua dalam pembacanya Kevin di sini untuk fokus pada diri, dan bayangkan si dia atau mungkin juga sebut nama dia dalam hati kamu. Kita akan melihat bersama-sama. Seperti biasa, di pembacaannya Kevin, sebelah kiri adalah energi kamu dan sebelah kanan adalah energinya si dia. Kita akan melihat tentang dimensi atau temanya, hubungan yang membisu, kebohongan yang dia simpan, risalah suara hati. Kita lihat bagaimana energi kamu tentang dia. Ini adalah energi kamu tentang dia. Dan yang sebelah kanan adalah energi dia ke kamu. Kita mulai dari kamu di sini. Untuk kamu, kartunya adalah wow. The Beauty of Horror. Kevin, entah kenapa ya, di dalam pembacaan apapun temanya, ini Kevin selalu bersemangat di saat menggunakan kartu ini. Mungkin ini akan menjadi deck utamanya Kevin ya.
Oke, di sini untuk energi kamu tentang dia. Kartunya 5 pedang di dalam esoteric tarot. Kartu 5 pedang ini berusaha untuk bisa mengalahkan apapun yang datangnya dari pikiran. Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan perasaan cinta itu pasti datangnya dari hati. Hatilah yang bisa menjawab bahwa kamu ini beneran cinta sama dia atau tidak. Tapi di saat pikiran kamu di sini sudah mulai maju, terkadang pikiran ini tidak selaras dengan hati kamu. Mungkin hati tidak bisa dibohongi kalau kamu masih cinta dia, tapi terkadang pikiran kamu mencoba untuk melarikan diri dari sebuah kenyataan bahwa memang selama ini kamu berusaha untuk mengalahkan perasaan kamu. Kamu mengalahkan bahwa ya aku harus lari dari dia, aku harus menerima kenyataan bahwa selama ini dia membisu dan mungkin dia tidak cinta sama aku lagi atau lain sebagainya, tapi hati kamu tidak pernah berbohong. Hati kamu masih mencoba untuk bisa terus-terusan bersama dia. Dan ada kalanya ya teman-teman, pikiran logika kamu ini terkadang dikalahkan oleh sesuatu hal yang berhubungan dengan perasaan kamu di sini. Mungkin kamu berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ya memang selama ini aku tidak pernah mendapatkan apapun dari dia. Aku tidak pernah mendapatkan balasan cinta dia. Bahkan sikap dingin dia yang membisu selama ini yang membuat aku ini merasa tidak berdaya. Tapi aku mencoba untuk mengalahkan itu semua. Namun kenyataannya adalah apa yang kamu kalahkan di sini dari pikiran kamu. Perasaan kamu di sini masih tetap dominan dan kamu masih terus-terusan mencintai dia. Mungkin selama ini kamu mencoba mendengarkan nasihat dari orang lain atau mungkin juga dari pembacanya Kevin di sini. Tapi kamu berusaha untuk lepas dari si dia. Ini susah karena energinya masih ada di dalam hati kamu. Walaupun secara esoterik tarot ya, kartu 5 pedang ini masih ranahnya ke dalam segi energi pikiran kamu. Kamu berusaha untuk mengalahkan itu semua. Bahwa oke, aku harus berpikiran logika, aku harus bisa lepas dari dia. Tapi hati kamu masih membekas, masih ada dia di sini. Secara esoterik tarot 5 pedang ini ranah energinya ada di dekannya Aquarius, dekan pertama, tapi bukan untuk Aquarius saja ya. 5 pedang ini masih memiliki kekuatan Venus di sini. Ada energi cinta di sini. Namun sifatnya Venus sudah berlari jauh ke Aquarius. Ada hal yang membuat dia kelelahan. Cinta kamu tidak berdaya di sini terhadap dia. Sehingga di saat pikiran kamu mencoba untuk bisa berpikir secara logika, terkadang terkalahkan oleh rasa cinta kamu kepada dia yang sangat dalam. Energi kamu tentang dia ini memang sudah membekas. Ibarat kata itu sudah tertanam semakin dalam terhadap dia. Lalu bagaimana cara kamu melepaskan energinya si dia? Maka kita akan melihat lagi hal-hal yang membuat hati kamu ini bimbang tentang dia. Kevin akan melihat tentang kebohongan-kebohongan dia yang selama ini teman-teman tidak ketahui. Di saat kamu bisa melihat apa sih kebohongan-kebohongan yang dia ciptakan kepada kamu, nanti kamu akan mencoba untuk bisa membuka logika dan pikiran kamu. Sehingga perasaan cinta kamu yang terlalu dalam terhadap dia ini perlahan akan terkikis. Dan mungkin kamu bisa melanjutkan sebuah kehidupan baru dengan orang yang benar-benar mencintai kamu. Indikasi dari perjalanan bacaan Kevin tentang tema risalah suara hati, kamu memang tulus mencintai dia. Kamu mencintai dia apa adanya. Makanya di saat kamu melepaskan dia itu susah. Di sini kamu mencintai dia, tapi kamu tidak pernah dan kamu lupa bahwa kamu ini seharusnya juga patut untuk dicintai. Tapi kamu hanya mencintai dia seorang saja di sini, teman-teman. Energi Venusnya di dalam esoteric tarot kartu 5 pedang, Venusnya sudah kelelahan karena masuk ke ranahnya Aquarius di sini. Jadi, untuk cinta kamu ke dia masih ada, tapi cinta kamu kelelahan di sini, teman-teman. Oke, kita akan melihat ya bagaimana sih energi dia ke kamu untuk saat ini. Energi dia ke kamu untuk saat ini seperti apa? Wow. Teman-teman, di sini kartunya adalah ada 9 cup. Di dalam kartu tarot 9 cup ini secara esoterik ini dia
ranahnya ada di energinya Pisces, tapi bukan hanya untuk Pisces saja ya. Ada sebuah pembatasan yang dia berikan kepada kamu. Terutama dari segi perasaan. Bisa teman-teman lihat. Gambar sosok ini di belakangnya ada tirai yang sangat tinggi berwarna merah. Artinya apa? Dia membatasi kamu. Terutama dari segi perasaan. Energi dia ke kamu memang dia sebenarnya untuk saat ini, untuk masuk ke ranah hati kamu lagi, dia membatasi di sini. Energinya Kevin melihat bahwa dia mungkin saat ini hanya menganggap kamu sebagai sebagian kisah dia saja di sini. Walaupun mungkin sebagian dari dia di antara teman-teman semua, ini ada yang memaafkan, ada yang ya sudah, mau diapakan lagi, wong saya juga nggak cinta lagi sama kamu. Ada sebuah penerimaan juga di sini. Ranah energinya Pisces secara esoterik ini masih ada energinya Jupiter. Terlalu berat untuk bisa menerima cinta kamu, atau dia kembali ke masa-masa dulu. Ini terlalu berat bagi dia. Mungkin antara kamu dengan dia memang terjalin sebuah hubungan yang sangat lama. Karena di sini secara numerologi ada angka 9. Hubungan kamu dengan dia dulu adalah hubungan yang sangat sempurna. Dulu cinta kamu ke dia adalah cinta yang sangat dalam. Kalian bisa menerima apa adanya. Tapi itu adalah kisah dulu. Untuk sekarang bagaimana? Orang ini sudah berusaha untuk menutup akses untuk terhubung bersama kamu. Walaupun ada beberapa di antara kalian, walaupun dia masih membisu dan lain sebagainya, dia masih bisa berkomunikasi dengan kamu. Ini untuk sebagian orang di sini karena kartunya 9 cup. Ada fase di mana dia hanya menganggap kamu sebagai teman biasa dan masih menjalin sebuah komunikasi dengan kamu. Tapi untuk perasaannya dia ditutup. Ini sebagian orang. Dan juga ada indikasi juga bahwa kamu benar-benar diblokir, terutama diblokir dari segi perasaan di sini. Oke. Ini untuk energinya dia. Ternyata memang ada sebuah pemblokiran. Ini pemblokiran bukan berarti tentang pemblokiran komunikasi saja ya. Tapi yang Kevin lihat, karena kartunya adalah kartu cup, artinya yang diblokir itu dari segi perasaan. Apakah kamu memiliki indikasi jika perasaan cinta kamu masih ada di sini? Kamu kembali ke dia, bagaimana dengan dia? Secara energi, dia mungkin akan susah menerima lagi perasaan kamu terhadap dia. Karena energinya di sini adalah Pisces, tentang bagaimana dia memahami betul kebutuhan cinta yang dia miliki atau yang cinta yang harus dia dapatkan ke kamu di sini. Artinya apa? Cinta dia ke kamu tidak ada sebuah ketulusan. Sedangkan kamu terlalu tulus menyayangi dia, tapi energinya ini masuk ke ranahnya Aquarius. Dan Venus berada di Aquarius, dia kelelahan, dia muternya sangat jauh. Artinya energi cintanya Venus di sini tidak bisa tersampaikan seutuhnya kepada si dia di sini, teman-teman. Oke. Karena di sini adalah peran utamanya dia. Jadi Kevin akan menyingkirkan kamu di sini ya. Wow, kamu bukan disingkirkan ya. Tapi energinya Kevin akan taruh di sebelah kiri. Dan kita akan melihat temanya memang tentang kebohongan yang dia simpan selama ini terhadap kamu. Dan kita akan lihat bersama-sama teman-teman. Diamnya dia ke kamu. Ini sebenarnya apaan sih? Arti diamnya dia ke kamu. Arti diamnya dia ke kamu. Maksudnya itu apa? Kevin akan ambil 4 buah kartu. Arti diamnya dia ke kamu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah energinya dia. Diamnya dia ke kamu. Kita lihat bersama-sama. Oke, ada The Hierophant. Ada Knight of Cup. Wow, ada energi Jupiter juga di sini, teman-teman. Ini sepertinya energinya masih sama ya, tentang tema risalah suara hati. Dan secara energi ini masih nyambung dari pembacaan Kevin yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada The Hierophant, arti diamnya dia selama ini ke kamu. Ini ada sebuah pernikahan di sini. Ada sebuah pernikahan yang terikat
antara kamu, mungkin dengan kehidupan kamu, dengan pasangan resmi kamu, atau dengan dia dengan pasangannya dia untuk saat ini. Ada sebuah ikatan di sini teman-teman. Arti diamnya dia ke kamu ini berkaitan dari segi ranah pernikahannya dia. Dia memang berbeda antara dia yang dulu dengan sekarang. Karena apa? Di sini ada sebuah ikatan pernikahan. The Hierophant ini secara tradisional, bacaan tradisional ini memang ada indikasi sebuah pernikahan di sini. Jadi, arti diamnya dia ke kamu memang menjaga sebuah pernikahan. Mungkin dia juga mencoba untuk bisa menjaga pernikahan kamu dengan pasangan resmi kamu di sini. Makanya dia diam kepada kamu, dia membisu di sini. Agar apa? Agar dia tidak terlalu mencampuri urusan kamu. Ini untuk indikasi pertama. Lalu yang kedua, ada kartu Knight of Cup. Indikasi yang kedua di sini, diamnya dia ke kamu artinya apa? Perasaan dan cinta dia sudah diberikan kepada orang lain. Ingat, di dalam Esoteric Tarot ya, kartu court card, kartu kesatria, kartu page, Knight, page, queen, dan king ini mengindikasi orang lain. Artinya perasaannya dia sudah diberikan kepada orang lain sehingga dia diam membisu kepada kamu. Teman-teman bisa lihat ya, yang sering dengerin channel YouTube-nya Kevin, kartu cup ini memang sangat identik dari segi perasaan. Kesatria cup, kesatria yang membawa cangkir, kesatria yang membawa sebuah perasaan. Perasaannya dia diberikan kepada orang lain karena kartunya adalah court card dan kesatria. Artinya memang arti dia diam kepada kamu adalah, atau artinya dia kenapa membisu kepada kamu ini memang berkaitan dengan orang lain. Dia berusaha untuk memberikan perasaannya dia kepada orang lain yang bukan tertuju kepada kamu di sini teman-teman. Jadi memang kenapa dia seperti ini, kenapa hubungan kamu dengan dia banyak membisunya. Ada indikasi orang lain di sini yang benar-benar dia tuju dari segi perasaan. Apakah dia tidak mencintai kamu lagi di sini? Ada indikasi jawabannya adalah iya. Karena apa? Perasaannya dia ini sudah diberikan kepada orang lain. Dan di sini, di kartu energinya dia tentang kamu, dia menutup akses untuk kamu di sini. Artinya orang lain sudah lebih dominan daripada kamu di sini. Oke, ini tentang energinya dia. Kenapa diamnya dia dan arti diamnya dia di sini. Lalu indikasi ketiga di sini ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tentang roda sebuah kehidupan atau roda keberuntungan di sini. Dia berusaha untuk memutar roda kehidupannya dia tentang cinta, tentang sebuah perasaan. Kamu mungkin adalah sisi roda yang sudah terlewati dari dia. Sehingga perjalanan kisah hidup kamu ini berkaitan dengan takdir. Pembacaannya ini mungkin berkaitan juga dari pembacaan Kevin yang kemarin tentang sebuah takdir bahwa kamu dan dia sebenarnya ditakdirkan untuk tidak bersama. Tapi perasaan cinta kamu di sini masih terlalu memberikan sebuah harapan. Apakah aku akan kembali lagi dengan dia atau tidak? Di sini indikasi adalah jawabannya tidak. Teman-teman bisa lihat ya, ada kartu 3 pedang. Di dalam kartu tarot 3 pedang ini tentang rasa sakit hati, putus cinta, patah hati, dan dikecewakan. Artinya apa? Arti diamnya dia ke kamu memang sudah putus. Mereka atau dia sudah memutuskan ikatan hati atau perasaan. Ada rasa kekecewaan dari dia yang dia alami terhadap kamu. Mungkin dia diam ke kamu, ada indikasi dia ghostingin ke kamu, tapi dia nggak sepenuhnya ngeblokir kamu dan lain sebagainya. Atau ada indikasi kamu mengalami sebuah bentrokan, kamu cekcok dengan dia, kamu ribut dengan dia, beda pendapat. Makanya di sini ada indikasi patah hati teman-teman, hati yang tertusuk 3 pedang. Artinya memang arti diamnya dia sudah dikecewakan kamu, atau dia merasa dikecewakan sehingga hati dia merasa patah, hati dia merasa sakit. Orang yang patah hati seperti ini pasti dia akan mencoba untuk bisa memutar roda dia di sini, roda percintaannya dia. Makanya menemukan orang baru di sini. Rasanya dia diberikan kepada orang baru di sini. Oke, kita akan melihat ya untuk energi dari setiap zodiak secara esoterik tarot. Untuk energi yang
pertama ini ada kartu 9 cup, ini memang ada di Pisces. Ini masuk ke energinya Taurus. Lalu di sini ada Pisces juga, ada Pisces, ada Scorpion. Lalu juga di sini ada Cancer juga. Wheel of Fortune ini masuk energinya ke Sagittarius karena ada Jupiter di sini. Dan di sini Three of Swords ini masuk ke ranah energinya Libra. Libra yang merasa dikecewakan juga di sini ada. Nah, ini makna tentang arti diamnya dia ke kamu selama ini. Dan kita akan melihat energi dia lagi. Apa sih yang dia simpan tentang kebohongannya dia selama ini? Yang dia simpan tentang kebohongannya dia. Kevin akan ambil 4 kartu. Usahakan untuk teman-teman untuk fokus pada diri, dan bayangkan si dia. Yang dia simpan tentang kebohongannya dia. 1. Oke. 2, 3, 4. Dan ini memang ranahnya ada orang lain ya teman-teman. Ada indikasi memang kebohongannya dia selama ini. Dia memang sudah berkeluarga teman-teman. Kartunya ada kartu 10 cup di dalam kartu tarot. Kartu 10 cup ini identik dengan hubungan percintaan, hubungan berkeluarga. Kebohongannya selama ini, dia memang sebelumnya ngaku ke kamu dia single. Tapi pada kenyataannya dia sudah memiliki pasangan di sini teman-teman. Ada indikasi di sini. Ngakunya single, padahal kenyataannya dia sudah memiliki dambaan hati atau pasangan di sini. Karena secara energi ya, kartu 10 cup ini mengindikasi tentang sebuah keluarga. Jadi selama ini dia ke kamu, dia memang sebelumnya ngakunya single ke kamu, tapi kenyataannya dia sudah berkeluarga. Lalu di sini apa yang dia sembunyikan selama ini? Ini terkait dari jati diri dia atau hal yang ranahnya masuk ke ranah keegoisannya dia atau naluri dia untuk tidak terhubung kepada kamu. Ada kartu The Hermit di sini teman-teman. Artinya kebohongan yang dia selama ini adalah kebohongan yang mutlak. Segala sesuatunya ini dari dia. Dia memang menyembunyikan sesuatu hal yang berhubungan dengan kerahasiaan, terutama rahasia dari ranah pribadi dia di sini. Banyak hal yang dia sembunyikan di sini. Dia memang tidak mau terhubung kepada kamu. Dia mungkin mencoba untuk melarikan diri, untuk tidak ikut campur dengan urusan kamu di sini. Makanya dia mencoba untuk hermit di sini. Sesuatu yang dia bohongkan, sesuatu yang dia bohongi ke kamu, kebohongannya dia ke kamu. Ini ranahnya ke jati diri dia sendiri. Bahwa memang secara energi hermit itu pengennya tuh sendiri, gak mau diatur. Kamu mau ngatur dia kayak apapun, dia pokoknya ngikuti pendiriannya dia saja. Sehingga energi kamu dengan dia tuh bentrok. Makanya dia diam membisu. Mungkin kamu di sini pengen banget hubungan kamu intim dengan dia, komunikasi lancar dan lain sebagainya. Atau mungkin juga dia yang menginginkan sesuatu ke kamu, tapi kamu menolak dan lain sebagainya. Makanya dia kekeh dengan apa yang dia inginkan. Nah, lalu selanjutnya di sini yang dia sembunyikan selama ini memang ini ada kaitannya dengan orang lain ya teman-teman. Karena ini ada energi sebuah pernikahan di awal dia di sini juga memang ada energi pernikahan, lalu ada energi hati yang diberikan ke orang lain dan ini sama, ada Ace of Cup yang dia simpan tentang kebohongannya dia selama ini berkaitan dengan orang lain teman-teman di sini. Ada indikasi bahwa kamu ini sebagai objek pelampiasan perasaan. Memang dulu hubungan kamu dengan dia ini sangat intim. Tapi seiring waktu berjalan, si orang ini mengalami sisi kejenuhannya dia. Makanya dia hermit, makanya dia lari. Dia lari dari kamu dan mencari sebuah harapan atau cinta baru untuk dia. Indikasinya di sini memang dia belum bisa merasakan sebuah kebahagiaan bersama kamu. Justru kebahagiaannya dia yang dia dapatkan selama ini kepada orang lain teman-teman di sini.
Dia memang dari awal dia bohong kepada kamu, dia ngakunya single, tapi memang sudah punya pasangan di sini. Lalu di sini yang dia simpan tentang kebohongannya dia selama ini ada kartu 8 pentacle. 8 pentacle ini terkait apa yang dia kerjakan selama ini. Mungkin secara energi kamu terlalu royal kepada dia. Mungkin dia ada yang memanfaatkan dari uang kamu, dari materi kamu dan lain sebagainya. Ada di sini. Ada yang memanfaatkan itu semua. Ini ranahnya lebih ke materi, teman-teman. Jadi, dia seolah-olah ini membutuhkan kamu. Sehingga kamu ini merasa, oh kamu butuh banget aku, makanya aku tuh ngelepasin kamu tuh susah. Mungkin energinya terbalik dan lain sebagainya. Tapi indikasinya di sini memang ada sebuah pemanfaatan dari segi materi antara hubungan kamu dengan si dia di sini. Berarti memang secara energi di sini teman-teman, Kevin bisa mengambil sebuah kesimpulan yang dia sembunyikan selama ini terkait dari perasaannya dia. Selama ini dia menyembunyikan orang lain di sini. Ini bukan cuma satu ya. Kevin melihat ada 1, 2, 3, ada 3 orang di sini. Mungkin juga hanya 2 orang antara kamu dengan dianya orang lain di sini. Tapi Kevin melihat ada 3 indikasi orang yang disukai di sini, teman-teman. Oke. Ini dari segi energi. Lalu Kevin akan melihat ya, teman-teman, untuk dari segi zodiaknya. Ini masih masuk ke ranahnya Pisces. Ini Pisces ya, 10 cup. Ini energinya Pisces. The Hermit ini adalah Virgo. Ace of Cup ini juga masuk ke Pisces, masuk ke Cancer, dan juga masuk ke Scorpio. Lalu ini adalah energinya Taurus. Kartu 8 Pentacle ini ranahnya ke 8 Pentacle ini masuk ke ranahnya si Virgo ya, teman-teman. Masuk ke ranahnya Virgo. Virgonya ini ada di dekan pertama. Dan kita akan lihat bersama-sama, teman-teman, tentang kenapa sih dia melakukan ini terhadap kamu. Kenapa dia melakukan seperti ini terhadap kamu? Kevin akan lihat dari kartu yang berbeda. Kenapa dia melakukan ini kepadamu? Kenapa dia melakukan ini kepada kamu? Kevin ambil 4 kartu. Oke, kartunya sama, teman-teman. Wow. Oke. Wah, kenapa dia melakukan ini ke kamu? Ini mungkin sebagian dari teman-teman ini kayak ngerasa kecewa atau gimana ya. Tapi Kevin akan membaca secara energi ini dari segi kejujuran dari energi kartunya. Pertama di sini ada kartu 8 Pentacle dan ini sama ada kartu 8 Pentacle. Ada 2 kartu 8 Pentacle di sini. Artinya memang kenapa dia melakukan ini ke kamu? Ada sebuah pemanfaatan di sini, terutama dari segi materi, teman-teman. Artinya memang di saat dia sudah bisa mendapatkan materi dari kamu, dia sudah miliki itu semua, dia akan pergi. Atau mungkin juga ini bisa masuk ke ranah dunia fisik. Dia sudah dapetin kamu secara fisik, dia pergi. Dia sudah tahu kamu, dia pergi. Kenapa dia melakukan seperti ini? Karena ada sebuah pemanfaatan di sini. Ini adalah energinya Virgo. Ada energi Virgo yang tertanam di sini, tapi ini bukan untuk Virgonya saja. 8 Pentacle sangat erat dari energi Virgo di sini, tentang melayani orang lain di sini. Lalu kenapa dia melakukan ini ke kamu? Di sini ada kartu 7 cup. Kartu 7 cup ini memang terkait dari segi perasaan, ada sebuah gairah di situ. Ada indikasi bahwa dia adalah tipikal orang yang terlalu banyak berimajinasi, terlalu banyak hal yang mungkin dia tuju di sini. Kamu bukan satu-satunya orang yang dia tuju di sini. Karena ada energi Scorpion yang menaungi kartu 7 cup. Jadi memang ada sebuah gairah, ada sebuah nafsu di sini, teman-teman. Kenapa dia melakukan ini kepada kamu? Karena
selama ini apa yang dia imajinasikan, apa yang dia pikirkan, ini tidak ada kenyataan dalam diri kamu. Mungkin dia memimpikan kamu adalah orang yang seperti ini. Tapi di saat mencoba menjalin sebuah hubungan dengan kamu, dia tidak mendapatkan itu semua. Artinya, cinta yang dia miliki kepada kamu, ini bukan cinta menerima kamu apa adanya. Balik lagi, karena ada apanya di sini teman-teman. Apakah dia tipikal orang materialistis? Indikasinya ke kartu pentakel ini lebih ke jawaban ya. Ada sisi pemanfaatan dari segi materi. Materi bukan hanya ke uangnya saja, tapi bisa ke fisik. Sesuatu hal yang berhubungan dengan fisik di sini ada, atau sesuatu hal yang berhubungan dengan materi di sini ada. Lalu kenapa dia melakukan seperti ini kepada kamu? Di sini ada kartu King of One. King of One ini secara energi kartu tarot ini dia adalah seorang pemain teman-teman. Energi kartu One, terutama King, dia adalah seorang pemain. Dia adalah seorang playboy atau playgirl di sini. Dia melakukan ke kamu ini hanya bermain cinta atau hanya mempermainkan kamu. Apakah selama ini perjuangan cinta kamu kepada dia, kamu memberikan sebuah ketulusan perasaan kamu kepada dia, dia bisa membalasnya atau tidak? Lebih ke jawaban tidak teman-teman. Karena apa? Dia hanya memanfaatkan kamu. Cinta dia ke kamu ini tidak ada sebuah ketulusan. Dia tidak memiliki sebuah ketulusan kepada kamu. Jadi selama ini kamu salah. Kamu salah menempatkan cinta kamu terhadap orang seperti ini. Karena ini energinya memang api. Apinya besar dan apinya ini bergairah. Artinya apa? Dia memiliki sisi lain untuk bisa mencoba menjelajah ke orang lain di sana. Jadi, yang bacaan Kevin kemarin tentang risalah suara hati, tentang dia memang tidak ditakdirkan untuk kamu. Ini ada indikasi bahwa kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa selama ini kamu mencintai orang yang tidak tepat teman-teman. Lalu indikasi yang berikutnya, kenapa dia melakukan seperti ini? Ini kartunya The Lover. The Lover ini bukan hanya tentang sebuah hubungan cinta antara kamu dengan dia, kekasih, cinta abadi dan lain sebagainya, tidak. The Lover itu ada penggoda di sana teman-teman. Dalam setelan kartu tradisional, The Lover itu ada sosok ularnya di situ, ada penggoda. Dan di kartu Dark Angel, The Lover-nya ini memiliki 4 sosok. Artinya apa? Cinta dia kepada kamu ini bercabang teman-teman. Indikasinya memang dia melakukan ini ke kamu hanya memanfaatkan dari segi materinya saja teman-teman. Cinta dia ke kamu ini tidak ada sebuah ketulusan. Ketulusan dari hati dan perasaan kepada kamu. Memang sangat menyakitkan. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua di sini, cobalah untuk bisa membuka logika dan pikiran kamu di sini. Agar apa? Agar kamu cepat healing, agar kamu cepat bisa move dari dia. Karena kita balik lagi ke energi kamu di sini. Venus berada di Aquarius. Lelah. Cinta kamu terlalu lelah. Cinta kamu tuh banyak pemberontakan di sini. Dan kamu gak akan bisa seimbang antara pikiran dan perasaan kamu di sini terhadap dia. Kenapa aku susah ngelupain dia? Kenapa aku tuh nggak bisa lepas dari dia? Gimana caranya aku agar bisa healing di sini? Cobalah untuk kamu untuk bisa memahami betul tentang pikiran logika kamu. Apa ya selama ini kamu hanya dimanfaatkan dia dari segi materi. Dari segi waktu, kamu hanya dimanfaatkan terhadap dia. Cinta kamu memang terlalu besar terhadap orang ini. Karena apa? Dari awal hubungan kamu dengan dia ini tipikal orang yang gampang atau mudah membuat seseorang ini hanyut terhadap kamu. Karena di sini ada kartu King of One.
seorang pemain, orang yang jago dalam perasaan cinta, dalam mengolah perasaan seseorang ini agar tertarik kepada si dia. Oke, ini adalah kenapa dia melakukan selama ini. Memang ada sebuah pemanfaatan di sini teman-teman. Lalu Kevin akan melihat apa sih arti hidup kamu baginya. Apa arti hidup kamu bagi dia? Apa arti hidup kamu bagi dia? Kevin akan ambil 3 buah kartu. Oke, arti hidup kamu bagi dia selama ini memang, tuh kan kartunya. Dia mencoba untuk bisa menjalin sebuah perjalanan cinta dia. Sifatnya adalah menjelajah. Ada energi Sagittarius di sini. Artinya, arti hidup kamu terhadap dia ini adalah sebagian dari perjalanannya dia untuk mendapatkan orang yang bisa mengimbangi. Kamu di sini berusaha untuk bisa mengimbangi dia. Kamu berusaha untuk bisa memberikan cinta kamu kepada dia. Cinta kamu lebih besar daripada orang lain. Tapi si orang ini, dia belum bisa menerima tentang keseimbangan cinta kamu dengan dia. Ada kartu Temperance di sini. Arti hidup kamu terhadap dia tentang sebuah keseimbangan di sini. Lalu, yang selanjutnya, apa sih arti hidup kamu bagi dia? Ada kartu Page of Sword. Kartu Page of Sword di sini teman-teman. Kamu memiliki arti yang luar biasa, terutama dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan kamu. Kamu sudah bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman terhadap hubungan kamu selama ini bersama dia. Dia menilai kamu bukan tipikal orang yang bodoh atau orang yang ketinggalan. Dia menilai kamu ini orang yang luar biasa, orang yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan pengetahuan dan hal-hal baru di sini. Dia menilai kamu dari segi ini. Lalu arti hidup kamu bagi dia yang selanjutnya di sini, kamu adalah sebuah pilihan teman-teman. Di saat dia mencoba menjalin sebuah hubungan dengan kamu, di saat itulah dia bisa adil dalam mencari sebuah pilihan antara kamu dengan orang yang dia deketin saat ini atau orang yang berada di sisinya dia saat ini. Jadi memang ada indikasi kamu dan dia ini hubungan cinta yang rumit, hubungan cinta yang bersegi-segi di sini. Kevin melihatnya di sini bahwa ada beberapa pilihan antara hidup dia, antara kamu dengan orang lain yang dia cintai saat ini. Lalu arti hidup kamu bagi dia, kamu adalah tipikal orang yang pekerja keras, kamu orang yang mandiri. Kamu bukan orang yang hanya bisa mengandalkan orang lain di sini. Kamu tipikal orang yang mandiri. Dia menilai kamu adalah orang yang mandiri. Kamu bisa berusaha untuk mencari materi. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain, tapi kamu berusaha untuk mencari sendiri. Dia menilai kamu orang yang benar-benar bisa mencari apa yang kamu mau, terutama dari segi materi di sini. Oke. Dia melihat dari segi kekuatan kamu, terutama dalam mencari materi, makanya ada indikasi orang ini manfaatin kamu dari segi materinya di sini. Ini adalah arti hidup kamu bagi dia. Dan Kevin akan melihat apakah dia bisa kembali menjadi dia yang dulu. Di sini Kevin akan menggunakan kartu yang bertema shadow karena Kevin akan melihat dari kejujuran hatinya dia. Apakah dia bisa kembali menjadi dia yang dulu? Apakah dia bisa kembali menjadi dia yang dulu? Apakah dia bisa kembali menjadi dia yang dulu? Usahakan untuk teman-teman semua untuk fokus pada diri, dan bayangkan si dia. Apakah dia bisa kembali menjadi dia yang dulu? Kevin akan ambil 2 buah kartu di sini. Oke. Wow, teman-teman. Apakah dia bisa balik lagi ke dia yang dulu? Kevin melihat ke jawaban tidak ya teman-teman. Di sini ada kartu The Hangman. Dia akan kekeh dengan apa yang dia lakukan selama ini. Dia tidak bisa kembali ke masa lalu.
Dia hanya bisa hidup untuk saat ini dan untuk masa depan dia nanti di sini. Artinya untuk kembali ke masa lalu, menjadi dia yang dulu, atau dia yang benar-benar kamu cintai, atau dia yang benar-benar kamu harapkan. Ini dia balik seperti dulu nggak bisa, teman-teman. Ada susah, ada hal yang membuat dia susah untuk kembali ke kehidupan dia yang dulu. Ada kartu The Hangman. Lalu di sini ada kartu Ten of Swords. Energinya di sini memang dia tidak bisa kembali. Karena apa? Ada sebuah stuck di sini. Memang indikasi cinta dia ke kamu tidak ada sebuah ketulusan. Dia mau memperbaiki sikap dia atau hal lain sebagainya nggak bisa, karena Kevin melihat ini sudah masuknya ke watak dia ya. Ke watak dia. Jadi yang namanya watak atau karakter ini nggak bisa diubah seutuhnya. Kalau dia balik lagi ke dulu, artinya apa? Artinya kamu bermain dengan cinta kamu lagi, dan kamu akan merasakan hal yang sama seperti ini. Karena apa? Energi paling kuat balik ke energinya kartu King of Wands di sini, teman-teman. Dia akan bermain-main cinta terhadap kamu di sini. Dan Kevin akan melihat sebagai penutup di sini, teman-teman, bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan dia. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan dia. Bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan dia. Usahakan untuk teman-teman untuk fokus pada diri, dan bayangkan si dia atau sebut nama dia. Kevin akan melihat bagaimana kelanjutan hubungan kamu dengan dia. Wow, kartunya di sini adalah Knight of Swords ya, teman-teman. Kamu akan terus-terusan memikirkan dia. Pikiran kamu akan selalu melawan. Kamu akan selalu melawan arus. Kamu berusaha untuk terus-terusan mengejar dia. Kamu seperti mengejar angin di sini, teman-teman. Terhadap dia. Hubungan kamu ke dia. Ini kamu sepertinya butuh banget proses healing yang lama, dan kamu membutuhkan orang baru untuk bisa melupakan dia, untuk bisa menggantikan hati dan perasaan kamu terhadap dia. Karena kartu di sini ada kartu kesatria pedang. Kartu kesatria pedang ini ranahnya adalah kepikiran, bahwa pikiran kamu akan terus mengejar bayang-bayang dia. Makanya tentang risalah suara hati di sini, Kevin temanya akan terus Kevin update terus agar kamu ini bisa berproses terhadap diri kamu, terhadap dia. Karena yang namanya sebuah perasaan, melepas energinya dia, ini butuh banget waktu. Sedangkan pikiran kamu ini terus-terusan mengejar bayang-bayang dia. Indikasinya, kamu membutuhkan waktu dan kamu membutuhkan sebuah proses, terutama nalar dari pikiran kamu. Bahwa selama ini apa yang kamu kejar terhadap dia, ini kamu hanya mengejar bayang dia. Jika memang kelanjutan cinta kamu terhadap dia, kamu hanya mengejar sebuah bayangan dari dia, alangkah baiknya untuk saat ini kamu mencoba untuk berhenti. Jika pikiran kamu masih mengarahkan terhadap dia, maka kamu harus bisa meredamkan perasaan itu dan alihkan ke hal yang lain. Agar apa? Agar kamu tidak terus-terusan mengejar sebuah ketiadaan di sini. Oke, mungkin seperti itu pembacaan dari Kevin. Mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan sebuah motivasi untuk teman-teman semua tentang risalah suara hati teman-teman. Dimana perasaan kamu terlalu besar mencintai dia sehingga kamu susah sekali melepaskan atau melupakan dia di sini. Kamu harus paham betul. Dari bacaannya Kevin di sini, dia memang tidak memiliki sebuah ketulusan terhadap kamu. Bahkan ada orang lain yang dia idam-idamkan selama ini atau yang dia kejar selama ini. Mungkin seperti itu pembacaan dari Kevin, dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang pengen personal reading, teman-teman bisa hubungin atau DM Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Oke.
Seperti itu pembacaan dari Kevin. Kevin tunggu kalian semua di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.